Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang riset kata kunci dengan Tubadi. Gimana caranya? Langsung aja kita buka YouTube. Ini YouTube. Kemarin di video sebelumnya kita udah jelasin Google Trend. Di situ kita riset kata kunci kimia, kemudian muncul ternyata query terkait tentang kimia itu salah satunya reaksi kimia. Kalau kita bikin video atau channel yang berkaitan tentang reaksi kimia itu bagus nggak? Banyak nggak viewernya kira-kira? Nah, langsung aja kita manfaatkan Tubadi buat nyari jawabannya. Kalau misalkan nih kita searching kimia ya, banyak nggak sih orang yang searching kimia? Kemudian banyak nggak sih channel-channel yang udah bikin video tentang kimia? Kita lihat aja di sini. Ternyata pencarian kimia ini itu banyak banget. Jadi sekitar 188.000 pencarian per bulan. Tapi walaupun ini banyak, kompetisinya itu ini berat. Jadi kalau channel baru nggak disaranin. Kalau untuk ngincer target kimia ya, mending targetnya yang lebih spesifik, jangan umum kimia kayak gini. Lebih spesifiknya apa? Nah, misalkan ini reaksi kimia. Ini misal aja, kalau enggak ini materi kimia. Misalkan materi kimia lah. Nah, ini hasilnya. Kalau kimia ternyata kompetisinya sulit banget. Ada di sini ya. Walaupun volume pencariannya banyak banget, tapi karena sulit, itu untuk channel baru itu saya nggak saranin. Nah, mending kita fokus di materi kimia ini. Kenapa di materi kimia? Karena di materi kimia itu pencariannya nggak terlalu banyak, tapi kompetisinya mudah. Nih ya, ada di sini. Dan penilaian secara umumnya ada di zona kuning. Jadi ini ya lumayan bagus materi kimia. Kemudian materi kimianya bikin apa? Misal yang terkait tentang materi kimia, kita cari lagi di sini. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan Tubadi atau Google Trend, tapi sebaiknya mix ya. Tubadinya diandalin, Google Trend-nya juga diandalin. Ini materi kimia. Kita pengen tahu query terkait tentang materi kimia, karena di sini materi kimia itu ternyata kompetisinya mudah. Kita cari dulu ya query terkaitnya. Sebenarnya kalau di Tubadi juga ada query terkait ini terkait. Tapi menurut saya kalau kayak gini kurang spesifik, karena materi kimia kelas 10, materi kimia kelas 12 itu kurang spesifik. Lebih baik ke judulnya. Judulnya itu membahas materi apa. Ini wah, koneksinya emang sulit sekali kalau di rumah. Oke, ini sepertinya udah hampir bisa ini. Nah, ini udah muncul materi kimia. Kita lihat yang teratas. Oh, ternyata sama ya. Ini yang paling banyak dicari materi kimia kelas 10. Kalau enggak materi kesetimbangan kimia. Nah, kita coba cari materi kimia
materi kesetimbangan ini. Nah, ini sangat bagus kalau menurut saya. Kenapa kayak gitu? Karena untuk channel baru, walaupun pencariannya sedikit, tapi kompetisinya ini, lihat. Itu di zona hijau. Itu relatif mudah. Nggak terlalu sulit. Misalkan ini ya. Ini dia bikin judul kesetimbangan benda tegar. Saya nggak tahu itu kesetimbangan benda tegar itu yang seperti apa, tapi dengan bikin seperti ini aja, ini view-nya udah 61.000. Nanti mungkin ini kita akan lihat videonya seperti apa. Kalau enggak ini, oke ya, kita lihat. Hari ini Bapak akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kalau kemarin kita bahas kesetimbangan titik, kesetimbangan partikel. News itu di Jalan Pulau Laut nomor 40. Nah, ini kalau di YouTube itu kita punya kelebihan seperti ini, kita bisa promosi sekaligus. Jadi kalau kalian punya bimbel, kalau kita punya sekolahan, kita bisa langsung promosiin di channel kita. Kayak orang ini, walaupun videonya menurut saya bikinnya biasa, karena dia cuma modal papan tulis dan pencahayaannya juga biasa, tapi viewernya banyak. Kenapa banyak? Karena emang yang nyari banyak dan persaingannya mudah. Di sini dia walaupun kontennya biasa, menurut saya dia bisa dapat view banyak, bisa promosi sekalian. Di Cihapit, Bandung ya. Jadi kalau kalian mau masuk PTN ya, bisa kuliahnya di Nah, jadi kalau Bapak Ibu bikin channel pendidikan itu juga efeknya domino, manfaatnya bisa promosiin sekolahannya Bapak Ibu, bisa mempromosiin dagangan atau produk yang Bapak Ibu buat atau hasilkan dari keilmuan Bapak Ibu, itu bisa dipromosiin seperti ini. Setelah promosi baru dia masuk ke materi. Ini Bapak ambil soal dari UGM. Soalnya seperti ini dari UGM. Oke. Balok kayu seragam. Nah, jadi seperti itu. Walaupun videonya nggak terlalu bagus, tapi kalau dia riset kata kuncinya bagus, misalkan dia bisa menemukan kata kunci yang persaingannya ini rendah, seperti ini di zona hijau, apalagi syukur-syukur volumenya pencariannya itu bisa di zona kuning atau hijau, itu walaupun videonya nggak bagus, tapi kemungkinan dapat traffic banyak. Karena kalau persaingannya rendah, kita bikin video itu otomatis gampang masuk ke atas. Nah, ini fungsinya TubeBuddy itu yang vital menurut saya itu ya buat riset ini, riset kata kunci yang bisa kita gunakan. Jadi selain buat riset juga ada ini apa? Judul-judul sarannya lah. Pencarian terkait yang masih ada hubungannya dengan materi kesetimbangan benda tegar. Tapi ini kimia atau fisika ya? Ya mungkin itulah, kalau nggak kimia, fisika ini. Nah, kalau nggak, kombin juga pakai ini. Nah, ini di TubeBuddy juga bisa mencari viewernya terbanyak berapa, paling kecil berapa, top channelnya siapa. Nah, itu di TubeBuddy bisa gitu. Nah, itu salah satu manfaat TubeBuddy untuk riset kata kunci. Manfaat berikutnya di TubeBuddy itu bisa untuk masukin itu query saat kita upload video. Kita juga di TubeBuddy bisa melihat ini, melihat video ini, query di dalamnya ada apa aja, itu di TubeBuddy bisa. Nah,
Jadi ini ya, di video ini dia memasukkan query atau meta tag ini untuk SEO-nya. Nah, kita bisa copy dan masukin ke video kita yang udah kita buat. Jadi kita istilahnya ATM gitu. Dari misalkan ini ya, ini video ini pack 1, ya udah kita amati aja meta tag yang dimasukin apa, kemudian masukin ke video kita. Nah, seperti itu, tapi nanti mungkin tutorial seperti memasukkan meta tagnya akan kita sediakan di video tersendiri. Untuk tutorial kali ini mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.